Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Paga TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Azizah Novi Amelia, presenter Paga TV yang sedang berada di Malang Creative Center di acara Dunia Talk Show. Pada malam hari ini kita akan berbincang-bincang bersama narasumber kita, yaitu Dr. Johannes Wilhelmus Daniel Terik, Sarjana Teknik, Magister Teknik. Selamat malam Bapak. Selamat malam. Bapak ini adalah seorang dosen program Magister Terapan Politeknik Negeri Kupang dan juga seorang peneliti. Baik, pada malam hari ini kita akan membahas mengenai peran dan peluang bioenergi di Indonesia. Sebelum itu, saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian bioenergi. Pengertian bioenergi sendiri adalah energi yang diperoleh atau dibangkitkan dan juga berasal dari biomasa. Sedangkan biomasa adalah bahan-bahan organik berumur relatif muda dan berasal dari tumbuhan, hewan, produk, dan juga limbah industri budidaya, pertanian atau perkebunan, kehutanan, peternakan, dan juga perikanan. Kemudian mengenai bioenergi dan biomasa ini, bahwa potensi dari bioenergi dan biomasa ini sangat amat besar, dan terutama dengan lokasinya di Indonesia. Tetapi seperti yang kita tahu bahwa di Indonesia belum banyak teknologi yang memanfaatkan ini, padahal peluangnya sangat besar. Dan kekhawatiran ini adalah bahwa negara-negara yang maju akan mendahului atau justru akan malah mengambil potensi-potensi yang seharusnya bisa dimanfaatkan di Indonesia mengenai biomasa dan juga bioenergi. Selanjutnya itu ulasan sedikit mengenai bioenergi dan biomasa materi kita pada malam hari ini, dan selanjutnya kita akan langsung berbincang dengan Bapak John mengenai hal-hal mengenai biomasa dan juga bioenergi. Jadi yang saya baca ya Bapak, bahwa mengenai perubahan iklim yang sangat drastis dan dampaknya sudah mulai banyak dirasakan oleh masyarakat. Tetapi banyak sekali masyarakat dan orang-orang ini tidak sadar dan juga belum aware bahwa persoalan ini adalah isu bersama. Menurut Bapak bagaimana Pak mengenai hal ini sebelum kita masuk ke tema bioenergi dan biomasa? Baik. Jadi perubahan iklim ini adalah masalah besar di dunia saat ini. Ya. Kenapa perubahan iklim itu menjadi satu masalah? Kita lihat bahwa di dalam satu ekosistem lingkungan itu lebih banyak pembangunan gedung-gedung yang tidak berimbang dengan peremajaan kembali terhadap tanaman pada lingkungan. Artinya bahwa tidak ada balance. Oleh sebab itu dengan perubahan iklim ini, kalau kita melihat sebagai peneliti, itu harus juga memberikan masukan atau kontribusi besar bagi pemerintah, khususnya kita bicara di negara kita, karena kita tahu bahwa Indonesia ini sudah benar-benar dikenal dunia dengan berbagai macam tanaman yang sangat baik untuk sebagai paru-paru untuk menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen bagi kehidupan manusia atau makhluk hidup lainnya yang ada di muka bumi ini. Mungkin itu gambaran umum seperti itu. Oleh sebab itu sebagai pengajar peneliti itu harus selalu berupaya untuk melakukan penelitian dan inovasi atau terobosan dalam hal menyelamatkan lingkungan. Itu tugas dan fungsi kami yang kami lakukan. Karena sebagai pengajar atau peneliti juga itu punya 3 fungsi dalam perguruan tinggi, yaitu tridharma: mengajar, mengabdi, dan meneliti. Mengajar adalah mencerdaskan para mahasiswa, meneliti untuk pengembangan ilmu, dan pengabdian adalah bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang langsung diterapkan kepada masyarakat. Dalam hal ini masyarakat luas, halayak, sampai ke akar rumput sesuai kebilangan ilmu. Saya rasa seperti itu. Baik Bapak,
tadi kan kita sudah mengulas sedikit mengenai bioenergi dan juga biomasa. Kira-kira dampaknya seperti apa, efeknya seperti apa nih Pak? Dan juga bagaimana dia akan berpengaruh terhadap perubahan iklim yang lebih baik atau keberlanjutan itu sendiri? Sebenarnya kalau untuk menekan terhadap perubahan iklim itu ada banyak cara yang kita lakukan, tapi cara utama itu adalah penyelamatan lingkungan. Penyelamatan lingkungan ini dengan peremajaan kembali tanaman yang dimana dia bersifat produktif. Produktif artinya bahwa dia mempunyai multiplier effect. Multiplier effect di sini adalah dia paru-paru, tetapi dia juga bisa dimanfaatkan menjadi produk-produk dengan tidak merusak ya. Dan dia bersifatnya berkelanjutan. Artinya kontinuitasnya bisa juga berjalan. Oleh sebab itu kalau kita lihat dari sisi lingkungan dan energi itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan usaha, dan energi itu adalah satu kebutuhan pokok. Tapi yang paling penting adalah memanfaatkan sumber daya alam ini dengan tidak merusak. Ini yang penting, karena ini tatanan sebagai peneliti, dia melakukan penelitian dengan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, tetapi dia juga tetap menjaga lingkungan. Balance terhadap lingkungan dalam penelitian itu sangat penting, karena apa gunanya kita meneliti tetapi kita mengorbankan hal yang lain. Ini sebenarnya hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh peneliti. Artinya bahwa ada inovasi atau terapan, atau kalau kita melakukan satu penelitian berarti ada masalah, dan itu adalah kunci untuk menyelesaikan satu masalah dengan konsep-konsep penelitian. Itu hierarki kita sebagai peneliti, secara sistematis, cepat, tepat, akurat, artinya pada sasarannya. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah lingkungan dan energi di tingkat dunia sekarang ini kasus yang paling besar ya. Di Indonesia sendiri dengan begitu banyak potensi harusnya diupayakan secara maksimal. Khusus untuk bioenergi itu belum terlalu maksimal jika yang lain. Nah, bagaimana melaksanakannya itu? Pemerintah seharusnya punya regulasi. Regulasi ini adalah suatu tatanan atau aturan atau kebijakan yang memang ditetapkan oleh pemerintah, dan itu bergandengan tangan dengan perguruan tinggi untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan masalah energi dan lingkungan. Artinya masa depan daripada lingkungan ini perlu dipertahankan, tetapi juga perlu diperhatikan tentang kebutuhan. Jadi antara kebutuhan yang saat ini dibutuhkan khusus sumber daya alam energi itu bagaimana caranya untuk bisa secara kontinuitas itu berjalan, artinya terus menerus, dia tidak terputus-putus, dengan catatan bahwa di dunia ini kebutuhan energi besar, tetapi angka natalitas atau angka kelahiran itu besar, angka pertumbuhan itu besar. Nah, untuk biar bisa berjalan bersama-sama, maka dibutuhkan para peneliti atau periset-periset di bidang yang mengarah. Kita bicara hari ini tentang masalah energi dan lingkungan, itu yang perlu. Jadi bagaimana kita bisa mengembangkan ilmu pengetahuan tetapi dia juga tidak merusak alam ya Pak, tidak merusak lingkungan ya Pak ya? Iya. Oke, selanjutnya kita kan tadi sudah berbicara sedikit mengenai potensi bioenergi. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah kira-kira ada efek samping atau dampak seperti apa Pak apabila bioenergi dan juga biomasa di Indonesia terutama tidak dimanfaatkan dengan baik? Ya, memang kalau kita melakukan sivitas itu pasti ada untung dan ada rugi. Tapi yang paling penting itu adalah keuntungan itu kan harus lebih besar dari kerugian. Artinya efeknya pasti ada. Tapi bagaimana meminimalisasi efek itu? Nah, kejelian peneliti itu harus tahu itu. Artinya setiap kita menyelesaikan satu masalah, jangan ada sesuatu yang dikorbankan besar. Ya, karena setiap orang itu menginginkan untuk melakukan satu sivitas itu dengan hal yang lebih besar persentasenya menguntungkan, tapi menguntungkan ini bagi banyak orang ya. Oleh sebab itu kalau kita melihat bahwa potensi mengenai sumber energi yang ada ya, bioenergi ini sangat banyak ya. Saya coba beberapa 5 tahun yang lalu saya di Banjarmasin
Itu saya keliling dari Hampang, tanah bumbu dan sebagainya. Saya melihat ternyata di sana banyak biomasa. Jadi di situ pengalaman berharga pertama saya, ternyata biomasa ini kan dari ranting-ranting kecil dan kering dan sebagainya, itu ternyata dimanfaatkan lagi sebagai bioarang. Tapi yang dia manfaatkan itu adalah ranting-ranting yang sudah jatuh atau kering. Thailand itu salah satu negara yang membutuhkan banyak untuk biomasa. Kan ada dua, biomasa sama bioenergi. Nah, kalau biomasa itu dipakai, itu biasanya dia menggerakkan, kalau di PLTU dia menggerakkan turbin, ya, turbin untuk bisa menghasilkan listrik. Nah, sekarang dengan regulasinya pemerintah saya lihat bahwa listrik di atas 10.000 ya, kalau tidak salah ya, itu kan sudah mulai dikurangi, sehingga boleh juga sistem pembangkit itu, tapi dia harus ramah lingkungan. Kalau yang walaupun masih sistemnya tidak ramah tapi masih di bawah kapasitas yang ditentukan sesuai peraturan, itu masih bisa berjalan. Tapi tahap demi tahap itu akan dikurangi. Oleh sebab itu biomasa memang dibutuhkan, tetapi bioenergi juga dibutuhkan. Perbedaannya tipis. Sebenarnya biomasa bioenergi itu tidak ada terlalu beda jauh. Hanya pengertian bioenergi ini kan pemanfaatan sumber daya alam dari tanaman dan sebagainya untuk menjadi energi listrik, panas dan sebagainya. Kalau biomasa sendiri itu adalah sebenarnya bahan-bahan yang dari tanaman itu yang diolah. Jadi dia bisa diolah juga menjadi bioenergi. Ya, kayu jadi arang, ya kan. Nah, tetapi kalau di bioenergi listrik ada proses tahapan yang mana memang dari bahan tetapi diolah listrik. Misalkan pembuatan baterai dan sebagainya. Itu sebenarnya bahan baku kita itu kan kalau disebut dari bioenergi listrik itu juga sebenarnya bisa berasal dari tanaman, ya. Dan pengembangan tingkat lanjut sekarang di beberapa negara sudah mulai mengembangkan. Bahkan yang terakhir itu dia mengembangkan listrik gravitasi. Listrik gravitasi itu adalah kelistrikan yang diambil dengan sistem gravitasi tekanan, sehingga airnya dinaikkan, ditekan lagi, diturun kembali untuk memutarkan turbin. Dia tidak terlalu juga berbeda jauh dengan sistem PLTA. Sedangkan khusus di bioenergi itu memang belum maksimal. Karena apa? Di tingkat dunia pun hanya baru 400 lebih yang meneliti tentang bioenergi yang mengarah ke sumber energi untuk baterai. Sekarang dengan trennya baterai untuk kendaraan listrik, ya, itu Indonesia punya potensi sangat besar. Salah satunya itu adalah logam tanah jarang, Lapindo itu, dan masih banyak lagi. Coba kita harus berpikir bahwa walaupun kebutuhan itu masih banyak, tapi dia tidak bersifat terbaharukan. Dia akan habis jika dibandingkan dengan tanaman. Walaupun tanaman ini juga membutuhkan waktu dan proses, tapi muara akhir atau outputnya adalah menghasilkan energi. Itu seharusnya perlu didorong oleh pemerintah, karena keanekaragaman hayati kita itu ada tertentu yang tidak dimiliki oleh negara luar. Nah, jika itu memang menjadi satu perhatian besar, maka sumber energi kita itu bisa dapatkan juga dari tanaman, ya, dari biomasa, ya, untuk diolah jadi sumber energi. Nah, peneliti sekarang ini berlomba-lomba untuk meneliti tentang energi yang diambil dari angin, ya, itu termasuk juga energi terbarukan atau renewable energy, dari air, ya, dan dari gelombang laut, ya, arus laut, ya. Itu juga sudah mulai dilakukan. Hanya yang terbesar itu investasi itu biasanya salah satu adalah gelombang laut dan termasuk angin. Itu cukup besar yang dibutuhkan sebagai sumber energi atau energi listrik. Jadi kita harus bijak-bijak dalam memanfaatkan sumber daya alam sehingga masyarakat itu juga tidak dirugikan. Artinya kita menggunakan tapi kita tetap menjaga peremajaan kembali terhadap hutan dan sebagainya. Nah, ini edukasi ini seharusnya penting, dan ini menjadi satu corong bagi masyarakat melalui kita sebagai peneliti. Dan hal-hal yang kita dapatkan dalam penelitian ini kan merupakan rujukan untuk memberikan informasi kepada pemerintah sebagai pemangku kebijakan,
sehingga dia harus berpikir ke depan itu seperti apa, karena jangan sampai potensi kita ini diambil oleh negara luar. Dia mengambil bahan baku, dia mengolah, dan setelah jadi ke kita. Artinya kalau kita hanya jual bahan dasar atau bahan baku raw material, itu kita rugi karena tidak terlalu tinggi nilai jual jika dibandingkan produk jadi. Nah, saya melihat bahwa dengan kebijakan pemerintah ini merupakan langkah-langkah maju terhadap energi, karena khusus di bidang kelistrikan, baterai listrik contohnya, ya, itu Presiden juga sudah mulai melakukan terobosan dengan pembangunan beberapa pabrik, ya, termasuk di daerah Kalimantan kalau tidak salah, Sumatera, ya, itu di Morowali dan sebagainya. Sehingga kita perlu mendukung program itu. Mendukung ini ada dua hal, mendukung dengan penelitian untuk mencari sumber energi baru terbarukan atau renewable energy, dan mendukung terhadap memberikan masukan kepada pemerintah untuk demi jalannya program pemerintah untuk energi masa depan kita. Karena kehidupan sehari aja listrik mati atau sejam saja kita udah bingung. Nah, sumber cadangan yang begitu besar sesuai data statistik yang ada, itu kita harus manfaatkan sebaik-baik mungkin. Saya rasa itu yang paling penting untuk perlu dikaji, sehingga ini menjadi satu momen yang tepat yang bagi kita sebagai peneliti juga perlu berpikir ke arah tersebut. Baik, yang saya dapat adalah bahwa bagaimana kita memanfaatkan energi itu juga harus selain digunakan tetapi juga dipertahankan dan juga dilestarikan, terutama bagi para peneliti. Mereka punya peran untuk memberikan informasi kepada pemerintah mengenai apa-apa yang akan dibuat atau akan dijadikan regulasi atau akan diperluas di masyarakat, kemudian terutama untuk sisi-sisi keberlanjutan, pemirsa. Nah, kita sudah berbicara mengenai bioenergi dan biomasa. Kemudian pertanyaan saya selanjutnya adalah, adakah jenis tanaman yang dia sangat punya potensi besar, Pak, terutama untuk bioenergi dan biomasa? Ya. Baik. Kebetulan kalau kita lihat untuk pembangkit listrik di NTT sekarang ini, itu ada salah satunya mereka menggunakan kaliandra untuk biomasa. Jadi kaliandra itu ditanam, setelah itu nanti dalam usia tertentu diambil, itu dibakar, ya, untuk dia bisa menggerakkan turbin, yaitu pembangkit listrik tenaga uap. Kenapa kaliandra? Karena itu ada beberapa hasil penelitian bahwa tingkat pembakaran terhadap kaliandra menjadi karbon dan panas itu cukup baik untuk mendidihkan air, ya, di dalam tanur, ya, tampungan, ya. Terus untuk uapnya itu bisa mampu menggerakkan turbin, dan turbin itu menggerakkan menghasilkan listrik atau GGL, gaya gerak listrik, sehingga didistribusikan, ya. Itu karena dengan adanya regulasi itu pemerintah mengharapkan bahwa jangan lagi pakai batu bara sebagai bahan untuk pemanas atau pemasak di tanur itu untuk mendidihkan air, dan uap air itu akan dipompa melalui pipa, sehingga itu tekanan dari uap panas itu bisa menggerakkan turbin. Nah, itu sehingga alternatif adalah menggunakan biomasa, yaitu dari kaliandra. Nah, di sisi lain, adakah potensi lain untuk menghasilkan bioenergi? Tadi saya menjawab tentang biomasa, ya, yang dipakai sebagai bahan untuk menggerakkan turbin, yaitu dengan cara pembakaran pengganti dari batu bara. Yang kedua, kalau dari bioenergi itu ada beberapa tanaman yang menghasilkan zat aktif, di mana setiap tanaman itu hampir semua rata-rata itu menghasilkan zat yang namanya metabolit sekunder. Metabolit sekunder itu adalah zat-zat penting yang ada pada tanaman, yang mana dia berfungsi untuk pertumbuhan tanaman dan sebagainya. Nah, saat ini saya lagi mengidentifikasi beberapa tanaman sebagai sumber potensi bioenergi listrik. Artinya bahan ini adalah bahan-bahan tanaman yang bisa menghasilkan baterai kalau sudah dalam produk. Nah, karena Indonesia sangat banyak, maka saya coba meneliti di beberapa tempat NTT. Contoh yang kami sudah meneliti adalah kelor. Kelor sendiri itu sudah menghasilkan kurang lebih 200-an produk, ya, termasuk yang produk yang di level bidang khusus energi adalah menjadi baterai
aki organik, ya. Itu sudah dalam level sudah uji coba, sudah dalam proses paten semua. Mungkin akhir-akhir tahun ini kami ingin mengeluarkan produk itu, ya, sehingga masyarakat bisa tahu dan bisa tereksposkan bahwa ada sumber bioenergi listrik berbasis tanaman yang mana dalam bentuk baterai atau aki kering atau basah atau gel. Sekarang kan lebih bagus gel. Itu hasil penelitian sangat memungkinkan. Selain mengidentifikasi ada beberapa tanaman lain yang berpotensi sebagai sumber bioenergi listrik yang dibuat menjadi produk dalam bentuk aki atau baterai dalam kapasitas besar atau ampere hour-nya besar, ya, untuk tingkat jam nyala, kapasitas, kekuatan daya tahan. Tinggal kita membutuhkan kolaborasi keilmuan dan laboratorium, karena saya melihat sisa kita bentuk dalam skala nano dan sebagainya, itu bisa untuk materialnya. Karena di Indonesia sendiri sudah ada Pushbitech nanoteknologi, ya. Itu yang saya melihat sekarang, sehingga itu sebenarnya mempermudah jalur kita untuk bisa menggerakkan sumber potensi ini dari hasil penelitian, bukan saja sampai di laboratorium, tapi bisa sampai kepada masif, ya, seperti itu. Itu yang saya inginkan. Jadi yang sudah dijelaskan oleh Pak John adalah bahwa jenis tanaman yang dia sangat berpotensi mengenai bioenergi dan juga biomasa adalah kaliandra, ya Bapak, ya? Iya. Kaliandra untuk tadi saya bicara menggerakkan turbin, kemudian ada juga daun kelor yang sangat sering kita dengar, terutama apabila ibu saya memasak di dapur. Daun kelor ini ternyata dia sangat banyak sekali manfaatnya, dan salah satunya adalah tadi untuk membuat baterai, ya Bapak, ya, menjadi baterai. Selanjutnya yang membuat saya tertarik dan juga tertarik itu adalah mengenai regulasi, Pak. Kira-kira regulasi seperti apa sih yang harus diberikan pemerintah terutama untuk pemanfaatan bioenergi dan biomasa? Ya. Jadi yang pertama bahwa penelitian dan pengembangan, ya, itu research and development itu perlu. Saya punya beberapa catatan penting di sini, bahwa pertama itu adanya perluasan basis pangkalan sumber daya, ya, atau research base, yaitu bioenergi, ya, untuk pengembangan tumbuh-tumbuhan penghasil energi. Nah, ini belum, saya lihat belum, ya, ini masih penelitian bersifat mandiri. Pemerintah belum melakukan itu tentang masalah identifikasi kolektivitas, atau kita koleksi. Yang kedua, kita harus juga peneliti ini sudah demonstrasi, tapi demonstrasi masalah itu seperti apa, ya? Jadi demonstrasi pembuktian teknologi, ya, sehingga bisa masuk pada skala mana, nah, nanti itu akan nyata atau real. Dan yang berikut itu kita perlu pengembangan teknologi proses produksi bioenergi, ya, sehingga lebih efisien, ya. Efisien dalam hal ini bukan kalau pakai limbah banyak, ya sama aja tidak efisien. Artinya bahwa minimnya limbah, pasti limbah ada. Nah, kalau limbah organik itu menurut saya itu pasti dia bisa dipakai lagi, didaur dan menjadi produktif. Jadi ada multiplier efek itu bagi misalkan petani, dia menanam, dia mendapatkan hasil, tapi juga dia mendapatkan energi, ya. Ya, energi dalam hal penerangan, ya. Dan ada lagi, yaitu di sini pengembangan teknologi untuk menghasilkan energi ramah lingkungan. Kita lihat tidak salah itu di Solo, di Surakarta, itu sudah ada hasil riset penelitian baterai. Hanya saya lihat, atau aki itu kalau kurang lebih satu hari itu mungkin sekitar 1000, ya, 1000 baterai. Cuma itu memang masih mix formulasi substitusi dengan bahan-bahan kimia. Tapi saya di sini sebagai peneliti, saya meriset mengarah pada kalau bisa itu organik semuanya, walaupun butuh waktu dan tenaga. Itu tidak gampang. Tapi saya yakin bisa, karena potensi ada. Sisa ada niat, semangat, ada dorongan, ada motivator, ada primover atau motor penggerak dari pemerintah, sehingga ini bisa jalan. Karena tidak ada sesuatu yang tidak mungkin, ya. Sesuatu itu mungkin dalam hal positif, karena kalau kita punya niat dan kita punya statement yang kuat dengan kiat-kiat yang bersifat ilmiah, ya, itu saya yakin semua akan bisa jalan. Karena negara-negara maju itu
ketika dia menciptakan teknologi itu dia membutuhkan waktu yang cukup lama, tetapi akhirnya juga dia dapat memanfaatkan teknologi bagi masa depan bangsanya, bagi kekuatan ketahanan negaranya, baik di bidang energi, pangan. Itu juga lama. Kalau kita membangun sesuatu yang lama, seperti kita melihat buah itu jangan diperam, jangan makan yang diperam, itu kan kurang bagus. Tapi kalau buah itu memang dia matang benar, maka itu akan merasa enak dan itu akan lebih baik. Jika hari ini kita menciptakannya sesaat, tapi ternyatanya juga penggunaannya juga sesaat, dan itu akan mubasir. Artinya bahwa hasil karya-karya itu jangan sampai prematur, jangan sampai gagal produk. Jadi butuh kerja keras, butuh tim yang solid, karena di dalam kolaborasi keilmuan itu bisa menghasilkan temuan-temuan atau novelty yang sangat luar biasa bagi bangsa dan negara. Saya rasa seperti itu. Baik, yang saya tangkap adalah bahwa mulai dari regulasi sampai dia pemanfaatan ke masyarakat luas itu membutuhkan waktu yang lama. Bahkan apabila blueprint kita adalah negara-negara maju, mereka juga butuh waktu, butuh proses yang sangat kompleks untuk akhirnya bisa menghasilkan atau membuat energi-energi terbarukan ini menjadi hal yang kemudian normal di masyarakat atau sudah digunakan secara masif di masyarakat. Selanjutnya Pak, tadi saya membaca bahwa bioenergi dan biomasa ini akan mendukung agenda Millennium Development Goals di Indonesia terutama. Nah, kemudian saya ingin bertanya bagaimana siasat yang seharusnya dilakukan mengenai pemanfaatan bioenergi dan biomasa ini untuk mendukung agenda tersebut, padahal banyak dari agenda Sustainable Development Goals atau SDGs itu yang masih banyak belum tercapai. Jadi pemerintah itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, dia membuka jalan yang tadi saya bilang intinya adalah kunci kebijakan ya. Kalau dia membuka jalan itu, maka peneliti juga akan kiat mengimplementasi hasil itu dan bisa bekerjasama dengan industri. Karena di sini kita melihat bahwa wawasan peneliti itu kan harusnya wawasan nasional kebangsaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyumbangkan hasil ipteknya demi kepentingan dan kemaslahatan bangsa negara umat. Tinggal kita melihat potensinya di provinsi atau daerah A itu apa. Tapi kalau kita berbicara yang berfokus pada energi, saya melihat bahwa hasil riset ya, itu cukup banyak. Hanya memang riset itu ada dua, ada riset dasar mula dan ada riset terapan. Riset saat ini untuk energi yang khusus yang kita bicara hari ini, bioenergi ini, dia belum sampai pada penerapan ya, baru mau melangkah maju ke penerapan, walaupun sudah ada beberapa ya. Contoh biogas itu sudah sampai penerapan ya, untuk biogas ya. Sedangkan yang matahari atau solar cell itu sudah sampai penerapan ya. Angin sudah sampai penerapan. Hanya di antara bioenergi yang ada atau energi terbarukan yang ada ini, karena masing-masing punya kelebihan kekurangan, topografi berbeda, potensi berbeda, tidak semua ada angin yang baik, tidak semua ada gelombang yang baik kalau untuk sistem gelombang atau arus laut, dan tidak semua ada potensi matahari yang panjang atau kemarau panjang. Contoh, NTT ini adalah satu negara yang satu daerah, satu provinsi yang cukup panjang kemarau. Oleh sebab itu dia solar cell-nya cocok. Tapi di NTT itu untuk PLTA itu dia minim di sana ya. Dia minim. Lebih banyak mengarah pada solar cell. Begitu juga kita lihat contoh di Pontianak ya, Kalimantan Barat ya. Itu dia cocok untuk solar cell. Sedangkan kalau di Jawa sendiri berdasarkan data itu lebih banyak juga, bisa juga solar cell dan bisa juga PLTA. Itu semua itu merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Disebut ramah tadi karena minim terhadap limbah buangan, residu dan pencemaran terhadap lingkungan. Itu. Cuma kita harus berpikir bahwa setelah kita memakai solar cell untuk ke depan, yang patut dipikirkan limbahnya dari solar cell ke depan ini nanti seperti apa. Ini kan saat ini,
Sebagaimana dulu orang memakai baterai, orang mungkin tidak memikirkan saat ini ternyata sudah berbahaya. Oleh sebab itu peneliti berpikir, kalau 100-200 tahun ke depan setelah limbahnya terjadi, dibuang kemana? Maka artinya saat ini kita memikir tentang bioenergi, biolistrik, energi listrik yang berbasis lingkungan. Itu. Jadi di dalam setiap tahap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan iptek itu punya kelebihan kekurangan. Disitulah celah untuk peneliti melihat untuk bagaimana melengkapi, memperbarui atau mengisi itu, sehingga mengurangi dampak-dampak ini. Ini yang perlu. Jadi kalau dikatakan bahwa sejauh mana pemanfaatan dan regulasi, saya rasa itu pemerintah punya roadmap. Tinggal nanti peneliti dengan hasil karya itu kan memberikan masukan input bagi pemerintah. Karena saya melihat bahwa dia sudah ada outlooknya untuk energi saat ini, dan memang dari sebelumnya sudah ada. Sisa kita sinergikan saja, kita memberikan masukan. Karena sebagai peneliti, karya-karya ini memang harus disumbangsi. Tinggal respon tanggapan daripada pemerintah, khusus di bidang ESDM, energi sumber daya dan mineral. Saya rasa seperti itu. Baik Pak, yang saya baca tadi adalah bahwa negara Thailand itu adalah salah satu negara yang dia pemanfaatan biomasa itu terbesar. Kira-kira apa sih yang bisa Indonesia pelajari dari negara Thailand mengenai pengoptimalan pemanfaatan biomasa dan juga bioenergi? Baik, kalau yang perlu kita pelajari ya, yang perlu kita timba bahwa dia juga itu kan salah satu negara kepulauan. Tetapi perlu diingat bahwa sumber daya alam itu dia begitu cepat dengan regulasi melakukan. Oleh sebab itu langkahnya dia itu cukup cepat. Kecepatan untuk melakukan atau melaksanakan ya program-program ini itu juga dengan kebijakan. Jadi sinergi antara kebijakan atau regulasi itu harus cepat tepat sasaran ya, karena cepat tepat sasaran ini adalah dalam jangka panjang ya. Itu yang tadi saya katakan bahwa kalau manusia lahirnya terus menerus, maka tanah ini tidak pernah bertambah besar luas. Kalau tanaman boleh. Oleh sebab itu tingkat berat terhadap penurunan ya tanah ini, kita melihat Jakarta itu kenapa banjir? Karena apa? Pembangunannya itu sudah terlalu begitu padat, manusia udah banyak, sehingga pemerintah mengambil regulasi keluar. Regulasi keluar itu tidak boleh merusak lingkungan karena di situ ada potensi energi juga, ada tanaman dan sebagainya. Jadi roadmap pemerintah itu tinggal kita hanya melihat, kita sinergikan dengan hasil penelitian kita yang bila mana hasil ini adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan harus berjalan dengan koridor-koridor atau aturan-aturan yang ada pada pemerintah. Itu harus seperti itu. Artinya sinergi itu perlu. Sinergi untuk menyelaraskan antara hasil penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi itu betul-betul terpakai. Jadi kalau penelitian yang baik itu adalah penelitian yang merujuk pada faktor kebutuhan saat ini dan akan datang, tergantung energi, pertanian, peternakan, kesehatan, karena itu adalah utama daripada apa yang kita butuhkan saat adanya kehidupan di bumi ini. Saya rasa seperti itu. Baik, jadi untuk mengenai pemanfaatan bioenergi dan juga biomasa, seharusnya Indonesia ini lebih cepat dan juga tepat sasaran untuk membuat regulasi, terutama regulasi untuk pemanfaatannya. Baik Pak, selanjutnya adalah tadi kan kita sudah membahas mengenai masa depan dan juga sustainability dan juga bahwa bioenergi dan juga biomasa ini nantinya akan berperan penting dalam keberlanjutan lingkungan terutama. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah tantangan seperti apa yang akan dihadapi ketika industri, bahkan mungkin sudah ada industri ya, atau ya industri bioenergi dan juga biomasa ini, industri bioenergi domestik sudah terbangun. Tantangan seperti apa yang akan dihadapi?
Baik, jadi apapun yang kita lakukan, tadi saya juga katakan bahwa ada peluang, ada tantangan. Ya, tantangannya adalah yang pertama bahwa bagaimana masyarakat bisa menerima teknologi ini, ya, itu tantangan. Ya, contoh, ketika pemerintah mau mencanangkan pembangkit listrik tenaga nuklir, itu ditolak. Ya, itu pasti ditolak karena tantangan itu adalah muara pada risiko. Tapi kalau bagi bioenergi, masyarakat paling tidak dia bisa menerima dengan dasar suatu pemahaman. Artinya bahwa teknologi itu bagaimana kita menyebarluaskan bahwa ini ramah lingkungan, itu penting dulu. Ramah lingkungan seperti apa? Lingkungan itu kan ada dua, ya. Lingkungan manusia dan lingkungan sekitarnya, terutama untuk hewan dan sebagainya. Tantangan itu hanya bisa diselesaikan kembali juga pada keramah lingkungan dan konsep teknologi. Teknologi itu sebaik apapun, tetapi kalau tidak ramah lingkungan, itu menjadi satu ketakutan besar. Ya, bioenergi ini adalah sesuatu yang memang ramah lingkungan. Karena itu kan saya katakan tadi bahwa kajian ilmiah itu yang paling penting, sehingga roadmap itu bisa dijalankan, sehingga teknologi itu bisa terpakai dan tidak menyebabkan efek rumah kaca dan sebagainya. Ya, itu yang memang paling utama yang harus mampu dijelaskan dan mampu diinformasikan, karena kita ini sebagai corong pada masyarakat. Ya, sedangkan peluang adalah keberlanjutan, karena yang kita pakai itu adalah terbaharukan, artinya kontinuitas dia itu selalu ada bahan baku dan sebagainya. Sisa bagaimana manajerial kita mengatur sumber daya energi itu sehingga terpakai, tetapi pun ada hal-hal yang dianggap itu menjadi satu kesenjangan atau merugikan, itu bisa diminimalisasi. Jadi antara peluang, tantangan dan konsep itu harus selaras. Seperti itu saya rasa. Baik, mengenai industri bioenergi domestik tadi, Bapak John sudah menjelaskan bahwa nantinya akan ada peluang dan juga tantangan, dan bagaimana caranya pemerintah dan juga bersinergi dengan masyarakat untuk mengurangi atau meminimalisir dampak ataupun resiko dari tantangan tersebut. Selanjutnya Bapak, bagaimana cara melestarikan bahan-bahan, sumber bahan biogas dan juga biomasa agar penggunaannya terutama itu dia tetap berkelanjutan dan tetap memberikan manfaat bagi masyarakat luas bahan-bahannya? Ya, kalau pemeliharaan itu adalah hal yang penting. Ketika kita melakukan satu aktivitas memproduksi sesuatu, yang pertama adalah bahan. Ketika bahan itu sudah kita mengatur dia supaya dia bisa berkesinambungan, itu ada konsep-konsep tertentu. Konsep pertama adalah dia bersifat daur hidup. Konsep kedua adalah minim terhadap residu. Konsep ketiga adalah tidak adanya konflik terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar jika aktivitas itu dilakukan atau industri dan sebagainya dilakukan di tempat itu. Itu sudah merupakan hal pokok untuk melakukan satu aktivitas atau satu industri yang memang betul-betul walaupun itu untuk banyak orang. Karena itu merupakan dampak. Ketika terjadi dampak itu, maka itu menjadi satu masalah. Nah, dampak ini, dampak positif adalah multiplier efek masyarakat rasakan. Industri atau tempat terbangunnya situ, maka masyarakat menjadi hidup karena menjadi satu pusat perekonomian baru. Artinya itu adalah bagian dari multiplier efek. Masyarakat bisa berjualan, ada orang yang bekerja di perusahaan dan sebagainya. Tetapi di lain hal, perusahaan itu harus mengikuti kaedah-kaedah untuk pengolahan limbah dan sebagainya. Walaupun ramah lingkungan, limbah itu ada. Tapi limbah itu harus mempunyai nilai tambah. Ya, nilai tambah bagi industri atau bagi negara, bahkan nilai tambah bagi masyarakat. Contoh, kalau limbah organik, bisakah dia diolah kembali menjadi pupuk cair?
pupuk granul dan sebagainya. Itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, itu kan bagian dari syarat industri yang mana harus memenuhi syarat-syarat AMDAL dan sebagainya. Sudah lebih mendalam ke sana lagi. Nah, pokok itu yang penting. Kalau itu sudah bisa memenuhi aturan, maka saya yakin pasti industri itu jalan. Karena aturan itu menyangkut tentang AMDAL, tentang masyarakat sekitar. Semua variabel-variabel atau bagian-bagian itu harus dipertimbangkan. Walaupun ramah lingkungan pasti ada efek, ya, sekecil apapun. Nah, itu adalah hal-hal yang paling penting yang merupakan tolak ukur untuk menjadi satu industri yang pengolahan terhadap bioenergi ramah lingkungan, sehingga semua pelaksanaan perencanaan itu betul-betul tercapai sesuai yang diinginkan. Jadi biomasa dan juga bioenergi ini nantinya dia pastinya semua hal yang diproduksi akan ada limbah, tapi untuk biomasa dan juga bioenergi ini limbah tersebut akan menjadi nilai tambah, yaitu misalnya untuk penggunaan pupuk dan juga lain sebagainya. Untuk pertanyaan terakhir Bapak di malam hari ini, bagaimana, apa sih harapan Bapak terhadap baik untuk pemerintah dan juga untuk mungkin respon masyarakat luas mengenai kabar bahwa bioenergi dan juga biomasa ini adalah bahan penting atau adalah unsur penting yang akan kita gunakan di masa depan? Baik, yang pertama, regulasi pemerintah harus melihat terhadap sumber daya alam. Itu yang penting. Artinya bahwa program pemerintah itu sebenarnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Sedangkan sumber daya alam yang digunakan itu adalah memang betul-betul sumber daya alam yang mampu juga masyarakat tahu, masyarakat mempertahankan sebagai hasanah khas. Karena di mana manusia hidup, di situ membutuhkan energi. Ketika sumber utama atau agen itu ada pada masyarakat, yang jelas masyarakat harus merasakan dan harus dilibatkan. Keterlibatan masyarakat terhadap program-program yang ada, misalkan yang malam hari ini kita bicarakan tentang energi, adalah bagian daripada hak-hak masyarakat. Contoh, di dalam lahan situ ada bagian dari kepemilikan masyarakat, maka hak-hak masyarakat itu juga perlu diperhatikan, ya, sehingga masyarakat merasa bahwa dia juga memiliki di dalam programnya ini, dia merasa bahwa dia bagian dari program ini karena dia merasakan, dia memiliki, dan dia juga terlibat. Itu. Oleh sebab itu bahwa program pemerintah untuk peningkatan bioenergi ini perlu ditingkatkan dengan mencari temuan-temuan baru, sumber energi baru terbarukan, ya, sehingga benar-benar dapat dipakai, dapat dimaksimalkan sesuai dengan kebutuhan, tetapi tetap menjaga keselarasan atau keseimbangan antara alam, yaitu di dalamnya alam itu ada manusia, ada makhluk hidup lainnya, supaya itu tetap bisa seimbang. Karena ketidakseimbangan alam ini menyebabkan banyak masalah, ada gempa dan sebagainya, ada banjir dan sebagainya. Ini yang perlu dilakukan, dan sebagai peneliti juga harus tetap berusaha dan semangat untuk meneliti sumber energi baru terbarukan, bioenergi, ya, biomasa, biogas, ya, biogas itu termasuk dalam energi terbarukan, sehingga ke depan itu masyarakat benar-benar jangan sampai seperti ayam mati dalam lumbung padi. Ada sumber daya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa karena peneliti sendiri juga mungkin belum sempat masuk pada daerah itu karena masih terisolasi dan sebagainya. Itu adalah kendala-kendala. Jadi roadmap pemetaan tentang sumber energi baru terbarukan, mulai dari bentuk sel surya, air, angin, ya, sampai ke bioenergi, biomasa, itu perlu ditingkatkan. Berdasarkan data-data itu, maka pengkajian lebih lanjut tentang penelitian ini akan lebih mudah karena kita sudah punya roadmap, kita sudah punya data statistiknya. Itu yang penting. Tinggal kebijakan bermain di situ, maka saya yakin akan jalan. Saya rasa seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk menyimpulkan acara talkshow pada malam hari ini, yang saya tangkap adalah bahwa bioenergi dan juga biogas adalah salah satu materi ataupun bahan yang dia akan mendukung keberlanjutan
dan juga mendukung tadi yang sudah sempat saya sebutkan, Millennium Development Goals, yang itu adalah agenda lebih advance lagi dari SDGs atau Sustainable Development Goals, dan hal ini akan menjadi maksimal apabila dilakukan dengan kolaborasi keilmuan, misalnya dengan peneliti dan juga dengan sinergi masyarakat mengenai dukungan terhadap bioenergi dan biomasa ini untuk digunakan di masa depan. Selanjutnya adalah bahwa kita sudah banyak mengalami masalah-masalah yang terjadi di alam kita tercipta ini, di bumi kita tercipta ini, misalnya adalah bencana dan juga misalnya yang sekarang sedang ramai diperbincangkan adalah global warming dan juga climate change, bahwa hal-hal tersebut seharusnya sudah bisa menjadi tamparan kita ataupun menjadi pengingat kita bahwa apa yang kita gunakan pada setiap harinya itu bahwa kita menggunakan energi-energi yang berpotensi untuk merusak alam, sehingga perlu sekali untuk melakukan misalnya pemerintah terus mencari energi terbarukan dan juga masyarakatnya bersinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan energi terbarukan tersebut menjadi energi yang baru dan juga menggantikan energi-energi yang lama yang yaitu damaging atau bersifat destruktif dan juga merusak. Baik, terima kasih Pak John untuk malam ini. Senang sekali berbincang-bincang mengenai bioenergi dan juga biomasa. Saya sebagai presenter juga menjadi sangat amat tercerahkan. Kemudian terima kasih banyak sekali lagi ya Bapak. Ya, terima kasih. Bersalaman. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Pemirsa Paga TV, selesai sudah acara kita pada malam hari ini, Dunia Talk Show mengenai biomasa dan juga bioenergi. Semoga para pemirsa bisa mendapatkan dan juga belajar hal baru mengenai biomasa dan juga bioenergi dan juga potensinya terhadap bumi kita tercinta. Saya ucapkan sampai jumpa dan kita akan bertemu di kesempatan lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.